Shalom dan salam sejahtera. Firman Tuhan adalah pelita bagi wanita. Sahabat semua, hidup perkawinan bukan selalu penuh dengan kebahagiaan dan kenyamanan. Ada waktunya kita berhadapan dengan cabaran keuangan, tekanan pekerjaan, sakit penyakit, bahkan ketidakpastian masa depan. Pada saat-saat seperti itu, suami sebagai ketua keluarga sering menanggung beban yang berat. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa peranan seorang istri bukanlah sekadar penonton, melainkan penolong yang diberikan Tuhan untuk menjadi tiang kekuatan di sisi suami. Istri memainkan peranan penting dalam masa kesukaran. Dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan berkata, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kata penolong di sini bukan bermaksud lebih rendah, tetapi seseorang yang menopang, menguatkan, dan melengkapi. Sama seperti Roh Kudus yang disebut sebagai penolong dalam Perjanjian Baru. Istri dipanggil untuk menjadi penyokong yang penuh kasih dan kuasa di tengah kelemahan suami. Mari kita lihat contoh dalam Alkitab. Kita dapat belajar daripada tokoh-tokoh wanita dalam Alkitab. Misalnya istri Ayub. Walaupun pada awalnya dia tergoncang melihat penderitaan suaminya, pengalaman ini mengingatkan kita betapa beratnya beban seorang lelaki ketika menghadapi ujian. Dalam keadaan itu, kata-kata seorang istri dapat menjadi pedang yang melukai atau balsem yang menyembuhkan. Maka kita dipanggil untuk memilih menjadi pembawa kata-kata penghiburan, bukan penambahan luka. Contoh lain, Priscilla bersama suaminya Aquila. Mereka berdua melayani Tuhan dengan sehati, bahkan mendukung Paulus dalam pelayanannya. Kisah Para Rasul 18, Priscilla tidak berdiri di belakang sahaja, tetapi berdiri bersama suaminya, memberi sokongan dan hikmat sehingga pelayanan mereka berhasil. Marilah kita terus memberikan dorongan yang membawa kehidupan. Wanita yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa kata-kata kita memiliki kuasa. Amsal 16 ayat 24 berkata, "Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang." Saat suami kita lelah, kata-kata dorongan, doa yang kita naikkan, serta sikap setia kita dapat menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Mungkin kita tidak boleh menyelesaikan masalah keuangan. Mungkin kita tidak mampu mengangkat beban pekerjaan suami. Tetapi kita boleh memberikan sesuatu yang lebih berharga, ketenangan hati, melalui doa, kasih, dan kesetiaan. Marilah kita saling menguatkan dengan doa. Jangan lupa, kuasa terbesar seorang istri ada dalam doa. Ketika kita berdoa untuk suami, kita sedang membuka pintu bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam dirinya. Yakobus 5 ayat 16 mengingatkan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Seorang istri yang berdoa bukan hanya menjadi penolong bagi suaminya,
tetapi juga menjadi pendoa syafaat bagi seluruh keluarga. Doa seorang istri ibarat pagar rohani yang melindungi keluarganya daripada serangan musuh. Dalam Efesus 6 ayat 12, kita diingatkan bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan kuasa-kuasa kegelapan. Itulah sebabnya doa menjadi senjata ampuh yang tidak kelihatan, tetapi kuasanya nyata. Ketika seorang istri berlutut di hadapan Tuhan, dia sedang berdiri teguh sebagai penjaga rohani keluarganya. Doanya boleh melembutkan hati suami yang keras, memberi ketenangan dalam kegelisahan, bahkan membuka jalan ketika semua pintu kelihatan tertutup. Lebih daripada itu, doa seorang istri mengajar anak-anak tentang iman dan penyerahan diri kepada Tuhan. Mereka melihat teladan seorang ibu yang tidak bergantung pada kekuatan sendiri, tetapi pada Allah yang hidup. Dengan demikian, doa seorang istri bukan sahaja menguatkan suami, tetapi juga mewariskan iman yang hidup kepada generasi berikutnya. Sahabat yang dikasihi Tuhan, berdiri di belakang suami dalam kesukaran bukan berarti pasif, tetapi aktif memberi dorongan, doa, dan kasih. Kita dipanggil untuk menjadi penolong yang menguatkan, bukan penonton yang membiarkan, dan bukan pula pengkritik yang melemahkan. Dengan kasih Kristus, kita boleh menjadi istri yang membawa pengharapan dan ibu yang menyalakan semangat dalam keluarga. Ingatlah firman Tuhan dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Demikianlah kita dipanggil untuk mengangkat dan mendorong suami kita, agar bersama-sama kita boleh melihat rencana indah Tuhan digenapi dalam keluarga. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati.